Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, saya absen dulu. Apakah hari ini masuk semuanya? Masuk. Pertama, Kevin, Hadir. Nizar, Hadir. Rijal, Hadir. Muhammad, Hadir. Naim, Hadir. Ayub, Hadir. Albi, Hadir. Abdul, Hadir. Fatih, Hadir. Sakit. Hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi tentang hari ini, apakah ada yang masih ingat tentang apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang rempah-rempah? Ada yang masih ingat rempah-rempah apa aja? Ada. Tempe, bunga lawang. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang ini adalah lanjutan materi dari kemarin. Jadi hari ini karena kemarin kita sudah belajar tentang rempah-rempah, apa itu rempah. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang pengaruh jalur rempah-rempah terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi sebelum kita masuk materi, apakah kalian pernah jalan-jalan? Pernah. Nah, kemana aja betul? Indonesia. Adakah yang pernah ke pasar? Kalian pernah gak sih melihat misalkan orang tua itu lagi buah bakso, jamu dan sebagainya kan rempah-rempah. Yang motong-motong rempah-rempah apa yang biasanya digunakan bersama ibu kalian atau nenek kalian yang pernah kalian temui, yang pernah kalian lihat? Kacang setan. Engke buat apa biasanya? Buat? Nah, kemarin kan kita udah belajar tumbuhan sama fotoklis yang nanam-nanam itu kan berhubungan juga, ada manfaatnya sama. Rempah-rempah juga banyak manfaatnya. Kayak lada, cengkeh, itu ada manfaatnya dan kita akan pelajari hari ini. Biar kalian lebih memahami tentang materi kita hari ini, silakan simak video berikut ini. Ini jadi maka kita semuanya menginspirasi. Ya, terima kasih sama tanah Indonesia bisa cocok buat menggulingin segala jenis sampah. Tapi masih cuma karena ini. Oke, dari video tadi disebutkan bahwasanya awalnya itu ada sebuah wabah. Wabahnya namanya? Jadi wabah itu sangat mematikan. Salah satu solusi alternatif untuk mengatasi wabah tersebut adalah menggunakan rempah, yaitu rempah. Makanya hal itu sangat berharga dan harganya naik. Next. Jadi sebelum kita belajar, kita harus mengetahui apa sih tujuan untuk belajar kita hari ini. Siapakah yang mau bantu saya membacakan? Jalan, baca. Dalam pembelajaran dalam mempelajari bab ini, siswa murid mampu mengidentifikasi jalur rempah di Indonesia. Murid mampu memahami pengaruh jalur rempah terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Murid mampu memahami pengaruh jalur rempah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Murid mampu memahami pengaruh jalur rempah terhadap perkembangan budaya masyarakat Indonesia. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk materi, jadi berbicara tentang jalur, apa sih yang lagi pikir kalian kalau kita berbicara tentang jalur tempat lewat, apa lagi? Jalur. Misalkan aku mau pergi ke sekolah, berarti jalur yang dilewati itu. Jalur itu adalah jalan. Apa lagi? Saya mau pergi ke sana. Tujuan. Mulai tujuan. Bagaimana caranya kita tuh nyampe ke sana itu jalur.
wilayah dengan rempah-rempah terbesar itu adalah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah-rempah sejak dulu. Makanya zaman dulu tuh banyak penjajah yang datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Karena dulu rempah-rempah itu dianggap sebagai, kalau sekarang itu kayak emas, berlian, merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat vital. Jadi harus dimiliki. Orang kalau memiliki rempah-rempah, cengkeh, lada, itu adalah orang-orang dengan golongan di atas rata-rata. Makanya rempah-rempah itu menurut sangat harga diri bangsa itu di rempah-rempah dulu. Kalau sekarang udah nggak ada. Rempah-rempah tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Nah, wilayah-wilayah apa aja yang menghasilkan rempah-rempah? Ada yang tahu? Yang dari luar Pulau Jawa, Maluku itu banyak, Papua, Ternate, Sulawesi, Ternate, Jawa juga ada, Sumatera dan banyak lagi. Jadi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena Indonesia kan wilayah kepulauan dan pulaunya. Kondisi alam mendukung pertumbuhan rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah bisa hidup di Indonesia? Karena faktor geografisnya. Indonesia memiliki dua musim. Satu musim hujan, dua musim tanahnya. Tanah subur itu tanah apa? Bukan tanah liat kalau subur. Tanah warna hitam itu loh. Tanah liat. Tanah timus. Itu subur di tanahnya apa? Itu subur. Kemudian karena Indonesia ini memiliki banyak rempah-rempah tersebar di berbagai pulau di wilayah di Indonesia, makanya bangsa lain itu tertarik untuk datang ke Indonesia. Itu salah satu keunggulan Indonesia di antara dari berbagai banyak keunggulan, salah satu rempah-rempah, penghasil rempah-rempah terbesar. Next, oke, sekarang kita masuk ke rempah-rempah dan manfaatnya. Kita udah banyak menyinggung tentang rempah tadi. Yang pertama, cengkeh. Cengkeh itu ada di Maluku. Bukan di daerah lain, nggak ada, bukan ya. Yang maksudnya di Maluku itu adalah pencetus pertama kali apa cengkeh itu ada di Maluku. Dari bibitnya itu nanti di berbagai wilayah di Indonesia. Makanya di Indonesia itu banyak cengkeh karena aslinya itu dari Maluku. Ini. Kemudian kedua pala, itu dari Kepulauan Banda. Yang dari Jawa itu lada, Sumatera. Kayu manis, ada yang tahu kayu manis? Yang panjang, apa? Tahu kayu manis. Itu dari daerah tropis di Indonesia. Indonesia kan punya tropis. Manfaat rempah-rempah. Ini manfaatnya banyak sekali. Ini udah pasti bumbu masakan banyak lagi. Pengawet makanan, obat tradisional. Ini gimana disinggung oleh Ustaz Muklis juga kan? Tentang obat tradisional. Keperluan ritual, simbol kekayaan. Nah ini dia, simbol kekayaan di Eropa. Jadi orang kalau memiliki rempah-rempah dan lada ini yang disebutkan ini, itu merupakan orang-orang yang golongan teratas di Eropa. Padahal di Indonesia rempah itu banyak sekali, tapi di Eropa karena tanahnya itu, iklimnya itu tidak cocok, tidak support untuk menanam rempah, jadi kan susah untuk. Bukan nggak bisa, susah. Kayak di Indonesia kalau mau nanam ini kurma, itu kan susah, bukan nggak bisa, susah, nggak di seluruh tempat bisa, karena tanahnya nggak support, sama dengan di Eropa. Kalau nanam rempah nggak support, makanya orang kalau bisa nanam rempah tumbuh itu merupakan simbol kekayaan. Next, oke, sekarang kita masuk ke jalur perdagangan rempah. Jadi jalur perdagangan rempah khususnya di wilayah Indonesia, misalkan Indonesia. Untuk internasional, kenapa orang-orang asing itu bisa datang ke Indonesia nih? Menggabungkan Asia Timur, Cina, Asia Selatan, India, Timur Tengah, Eropa, Arab dan Eropa. Terjadi pertukaran barang dan budaya. Kenapa di Indonesia banyak orang-orang Cina, banyak orang-orang Arab, banyak orang-orang India? Ya kan itu. Bukan mereka pelarian, tapi karena emang pertukaran ini barang dan budaya. Misalkan orang Indonesia menukarkan, dulu kan sistemnya barter. Kalau barter kan menukar barang dengan barang. Misalkan dari orang Indonesia ngasih rempah-rempah, dari orang Cina, India atau Arab ngasih kurma atau ngasih apa sampai barang. Selanjutnya
Karakteristik jalur rempah. Yang pertama, jalur pertama bersifat internasional, melibatkan banyak bangsa. Bangsanya banyak. Apa aja tadi? India, Cina, India, lagi Arab, dan banyak lagi. Terjadi interaksi sosial dan budaya. Jadi ketika mereka itu terjadi interaksi, nggak langsung tiba-tiba saya mau beli rempah-rempah, enggak. Orang kalau mau beli itu nggak mungkin tiba-tiba poin saya mau beli ini, nggak mungkin. Pasti kan basa-basi dulu, melakukan interaksi sosial. Makanya mereka nanya-nanya budaya, nanya ini, terjadilah pertukaran budaya tadi. Jalur kedua menggunakan jalur laut dan darat. Kalau di laut biasanya naik apa? Kalau sampan ya tenggelam sih. Nah, ini kalau untuk pengiriman pakai darat. Soalnya kalau pakai laut butuh berhari-hari. Next, jalur ketiga dipengaruhi angin muson. Dagang menunggu perubahan angin. Makanya kalau angin dari barat itu nggak ada pengiriman. Soalnya kan kalau kita naik kapal, angin dari barat itu menolak. Dulu kan nggak ada teknologi mesin kayak sekarang yang benar-benar bisa kuat melawan arus. Dulu nggak. Dulu itu sebenarnya melawan arus pakai apa yang dibuat ini loh. Iya, layar. Jadi benar-benar ikuti arus angin. Terjadi interaksi dengan masyarakat lokal, makanya melahirkan manusia lokal. Jalur keempat berpusat di pelabuhan. Nah, ini udah di pelabuhan. Soalnya dulu perdagangan itu kan ke desa-desa. Tapi karena mengingat efisiensi dan efektivitas, makanya berdagang di wilayah pelabuhan. Jadi kapal datang, ada yang beli langsung diangkut, biar efektif. Pelabuhan dulu menjadi pusat ekonomi, berkembang menjadi kota besar. Terakhir jalur kelima menjadi pertukaran budaya, masuknya bahasa, agama, dan kebiasaan baru. Bahasa pertama kali adalah bahasa Sanskerta. Agama, sekarang agama ada berapa? 1, Islam, 2, membentuk akulturasi budaya. Apa itu akulturasi? Pencampuran budaya. Pencampuran budaya. Pencampuran antara dua budaya menjadi satu. Orang telat, ada yang bisa melengkapi? Kalau akulturasi itu A tambah B sama dengan AB, pencampuran dua budaya tanpa menghilangkan dua budaya tersebut. Tapi kalau asimilasi, pencampuran kedua budaya A, budaya B, dan membentuk budaya baru. Jadi ingat, akulturasi adalah Pencampuran budaya sama budaya. Kalau asimilasi, Pencampuran budaya dengan budaya dalam selanjutnya, lalu bagaimanakah pengaruh jalur rempah dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya? Gimana pengaruhnya? Kita tadi sudah membahas tentang rempah itu apa aja. Nah, sekarang pengaruhnya terhadap bidang sosial, ekonomi, dan budaya seperti apa? Untuk menjawab hal tersebut, saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompoknya mau pilih sendiri atau dipilihkan? Pilihkan. Oke. Jadi karena dipilihkan, silakan berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Oke. 1. Yang dapat 1. 1 ke sini berarti merapat. Yang 2 ke sini samping. Kamu berapa saja? 3 belakang. Lagunya bisa digabung, boleh dirapati, bisa digabung. Oke, perhatikan. Di sini ada informasi 1, informasi 2, informasi 3. Jadi tugas kalian setelah ini saya akan mengimplementasikan 3 informasi. Informasi 1, 2, 3. Kemudian tugas kalian adalah melakukan mencatat hal-hal penting yang ada di informasi yang nanti akan ditempelkan secara bergantian.
Dari kelompok 1 dulu, berarti kelompok 1 di bagian informasi 1, kelompok 2 di bagian 2, kelompok 3 di bagian 3. Nanti setelah 10 menit di rolling, yang kelompok 1 ke kelompok 2, yang 2 ke 3, yang 3 ke 1, gantian. Sampai 3 kali sampai semuanya selesai. Jadi informasinya itu ditulis gini. Ini penulisannya di sini dulu, habis itu nanti kalian kembali ke kelompoknya, dirundingkan dan kalian menjawab pertanyaan yang ada di depan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya berupa teka-teki silang dan rebutan poin-poinnya. Dan nanti dengan kelompok dengan poin tertinggi akan mendapatkan reward. Oke? Dikomen lagi untuk sesi 1. Dah, waktunya habis, silakan itu kan. Kelompok 1 silakan ke informasi 2, yang kelompok 2 ke informasi 3, kelompok 3 ke informasi 1. Oke, next, waktu habis, sesi 3. Kelompok 1 ke kelompok 3, kelompok 3 ke 2, 2 ke 1. Oke, waktunya habis. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Silakan duduk. Saya sewaktu 5 menit untuk mengumpulkan informasi dipadukan dengan teman-teman sekalian ya. Dah? Dah. Kan tadi kita sudah melakukan pengumpulan informasi dari informasi yang dibutuhkan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang ini adalah waktunya untuk pembuktian. Pembuktiannya seperti apa? Jadi nanti kalian akan menjawab pertanyaan yang akan tersaji. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembuktian, silakan berdiri semuanya. Gerak, please. Oke, biar kita tambah semangat, silahkan pasang-pasangan berhadapan-hadapan. Jadi pasangannya. Silakan tangan-tangannya di depan semuanya. Gini dong, gini dong. Nih. Nah. Jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Nah. Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Poinnya adalah yang di sebelah kanan saya itu warna hijau. Kevin hijau, Albi hijau, kamu kanan hijau, kamu hijau, Rijal hijau. Di depannya itu adalah warna hitam. Gak ada rasisme ya, please, gak ada rasisme, gak ada rasisme, silakan berhadapan. Kalau nanti disebutkan warna kalian, berarti kalian yang menghindar. Misalkan Kevin hijau, kalau saya nyebut warna hijau, berarti Kevin yang menghindar. Yang menangkap adalah yang hitam. Maksudnya yang warna hitam, bukan yang hitam. Hitam. Udah, bisa dipahami? Bisa. Are you ready? Ready. Oke. Percobaan pertama. Fokus, fokus, fokus. Hijau. Kalau disebutkan warnanya yang menghindar yang punya warna. Kalau disebutkan warnanya yang menghindar yang punya warna. Oke, lagi. Bersama juga. Fokus. Bagus. Sakit salaman gitu. Hitam. Yang tidak punya warna. Terakhir, fokus. Yang menghindar yang punya warna, Oke, fokus. Ayo fokus. Yang menghindar yang punya warna.
Hitam. Oke, silakan kembali. Silakan kita semuanya. Oke, sekarang adalah waktu pembuktian. Tapi sebelum itu ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Silakan karena ini nanti penyambutan. Silakan kelompok 1 membuat bel. Tes. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Ya. Jadi nanti peraturannya saya akan memperlihatkan ini teka-teki. Jadi kalian menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan bel. Peraturannya adalah kelompok yang sudah menjawab tidak diperbolehkan menjawab lagi. Oke, 1 kali. Batas 1 soal 1 kali. Jadi ada 20 soal. Ya, di sini ada poin. 1, 2, 3. Satu soal yang berhasil benar itu poinnya adalah 5. Karena 20 soal berarti 100. Oke, siap semuanya? Ready? Sebelum dimulai kelompok 1 belnya. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, silakan diperhatikan. Dalam hitungan ketiga pemilihan akan dimulai. Jadi nanti kalau misalkan saya mencet yang nomor 1 misalkan ya, kalian bisa mau jawab silakan angkat tangan sesuai dengan belnya. Angkat tangan dan bel. 3, 2, 1. Pala. Min. Ayo. Tengkeh. Oke, ini benar. Oke. Magazine. 5. Ayo, 1, 2, 3. Coba. Oke, 1. Angin mason. Salah. Muson. 1, 2, 3. Jalur. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat kepada kelompok 1 karena poinnya terlampau sangat jauh. Oke, sebelum kita tutup, adakah yang mau menyimpulkan pelajaran apa sih yang kita pelajari hari ini? Silakan sendiri. Di mana? Di situ ya. Jadi kesimpulan hari ini, Campur Rempah menjadikan Indonesia sebagai perdagangan dunia karena kekayaan rempah-rempah yang bernilai tinggi. Tapi kita tetap mempertahankan sertifikat lokal. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita tutup, saya akan melakukan refleksi menurut kalian dari pembelajaran tadi bagaimana yang paling menyenangkan. Abdul, yang paling menyenangkan bagaimana? TTS. Yang lain yang paling menyenangkan bagian? Apa? Selain yang menyenangkan, menurut kalian yang paling susah ini untuk dipahami bagaimana? Ada. Apakah udah paham semuanya? Paham? Oke, silakan untuk pertemuan depan silakan dipelajari materinya. Jangan lupa untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk semangat terus. Mari kita tutup belajar hari ini dengan pembacaan doa
Thank